Vihara yang kita datengin ini adalah satu vihara terlama yang ada di Jakarta Barat, yaitu Vihara Dharmajaya Toasebio. Vihara yang sempat dibakar Belanda pada tahun 1970 ini dibangun kembali oleh masyarakat untuk menjadi cagar budaya dan tempat ibadah. Ini yang kita dapat saat berkunjung dari Vihara Dharmajaya Toasebio dengan judul Karma Baik dan Karma Buruk. Halo, hai semuanya. Halo semuanya lagi nonton video ini. Dan juga Pak Sutrisno yang lagi nonton video ini. Perkenalkan terlebih dahulu nih, nama aku Juventina Susilo dan juga nama aku Vivin Kristina. Kebetulan kita dari S1 Akuntansi Malang. Dan juga kita mau bahas apa hari ini? Hari ini kita mau membahas tentang tugas kuliah agama kita, yaitu mengenai karma baik dan karma buruk di agama Buddha. Kebetulan agama kita apa? Agama aku Katolik dan agama kamu? Kristen. Dan juga kita hari ini mau bahas tentang agama Buddha nih. Hari ini kita mau bahas tentang karma Baik dan karma buruk. Kebetulan teman-teman tahu nggak sih karma baik dan karma buruk itu dalam kehidupan sehari-hari udah kita lakuin loh. keseharian kita kan, so pasti kita menjalani hal-hal yang baik yang kita lakuin, tapi instead itu juga menjalankan hal-hal yang buruk yang kita jalani. Betul banget. Dalam kehidupan sehari-hari udah pasti nih kita ngelakuin dua hal ini. Tapi tahu nggak sih karma baik dan karma buruk itu bedanya apa? Udah pasti jelas, karma baik sesuatu hal yang kita jalankan dengan baik. Contohnya apa? Contohnya kita memberi sumbangan, memberi bantuan, kita saling membantu satu sama lain. Kalau karma buruk apa? Kalau karma buruk tuh udah pasti kita sering ngomong banget gak sih, kayak kita ngegosip ke teman kita, terus kita ngomongin orang. Udah pasti gak sih kehidupan sehari-hari kita tuh kita pasti ngomongin orang lain. Dan juga kayak nggak suka sama orang lain itu udah pasti karma buruk loh. Apalagi kalau karma buruk itu udah menyangkut kepada orang tua. Misalnya kita suka ngebantah orang tua, terus nggak mau ngebantuin orang tua, itu udah termasuk karma buruk yang sudah kita sering sehari-hari kita lakuin loh. Tapi pernah nggak sih kamu melawan orang tua? Kehidupan sehari-hari kita ya, kita kan Bener. tidak luput dari kesalahan dan dosa ya, pasti mengalami dan melakukan hal-hal yang buruk ya. Contohnya apa yang tadi dibahas mengenai melawan orang tua, tidak patuh sama orang tua, berbohong sama orang tua, itu pasti pernah kita jalani ya. Mungkin yang nonton pun juga pernah. betul pernah mengalami hal yang demikian. Benar. Tapi selama aku berantem sama mama atau sama papa aku, awal-awal emang aku merasa kesel, emosi, terus maunya emang lagi membludak mungkin marah-marahnya ya. Jadi emang marah-marah, kesel, terus melawan terus sama mama papa. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, 10 menit aku redain marah, redain emosi, emang seharusnya nggak boleh ngelakuin gitu. Terus aku juga pikir setelah aku ngelakuin itu aku bakal minta maaf lagi ke mama sama papa sih, karena emang nggak seharusnya kita lakuin itu bukan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi sama orang tua kita. Betul kan. Nah, itu kan berarti tadi wajar menjalankan karma buruk, tapi puji Tuhannya dan untungnya Juven langsung menyadari hal itu tidak benar ya, itu Benar karma banget. buruk ya, dan dia langsung mengaku bersalah, bertobat dan meminta maaf. Itu suatu hal yang baik teman-teman. Jadi ketika kalian merasa telah melakukan karma buruk, nah secepat-cepatlah untuk meminta maaf, untuk mengaku bersalah, bertobat. Nah, kalau demikian hati kita pun akan lebih tenang setelah melakukan hal tersebut. Bener banget. Apalagi kalau melawan orang tua, udah pasti kita, apalagi kita nanti bakal jadi ibu ya, punya anak juga. Bener banget gak sih? Terus nanti juga pasti akan iya bener Iya. banget. Kita bakal ngerasain anak kita ngelawan kita, nanti kayak kita juga udah pasti ngerasain hal apa yang sama juga. Itu karma buruk loh kalau kita ngelakuin halnya sekarang. Nanti bakal lama-lama kumpul karma buruk itu tuh bakal ada juga. Contohnya bakal balik lagi ke kita sendiri. Itu informasi yang kita Bener dapatkan banget. kemarin ya, mengenai melawan orang tua, karma buruk terhadap orang tua. Nah, selanjutnya tuh bukan sekedar orang tua aja ya, Bener banget. teman-teman kita juga. Bener, di kampus, Betul. apalagi Kalau kita ngejulitin teman kita ngebahas hal-hal yang negatif tentang teman kita, Betul. padahal belum tentu pembahasan itu benar. Bener banget. Nah, maka dari itu kita harus bisa lebih menahan lisan kita ya, terutama lebih ya. minimalisir. Tapi kemarin kita sempet kok ngomongin orang, tapi ya emang belum tentu benar juga sih. Iya. Udah pasti kita salah juga sih di Jadi karma lebih baik kita. kita
mengurangi gak sih? Ya, mengurangi kebiasaan kita untuk membahas hal-hal yang demikian ya. Betul banget. Apalagi kita di kampus sering banget ngomong-ngomong kasar. Itu harus banget kita kurang-kurangin. Walaupun kita pribadi tidak habitatnya nggak berbicara kasar, tapi mungkin setiap hari kita mendengar hal-hal yang demikian, bisa jadi kita terbawa. Iya, lingkungan gak sih, lingkungan sekitar kita bakal Hal yang ikut. buruk tuh merusak kebiasaan yang baik, teman-teman. Betul banget. Jadi kalau kita bisa lebih menahan diri kita, menutup telinga kita, menahan lisan kita, mungkin itu akan lebih baik ya, meng-cancel karma buruk yang akan terjadi. Betul banget. Itu sih yang kita sering alami ya kalau karma buruk ya. Tapi kalau teman-teman ada karma buruk lainnya atau karma yang berbeda dari kita atau perilaku sifat yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari, boleh tulis banget di dalam komen di komentar. bawah ya. Terus sebelum kita udah bahas karma buruk nih, kan ada dua nih yang karma buruk dan karma baik. Sekarang kita mau bahas karma baik nih. Karma mengenai karma baik ya, sebenarnya setiap dari kita tuh maunya tuh menjalankan hal-hal yang baik, betul kan? Bener banget. Tapi mungkin dari kita sulit ya untuk melakukan hal yang demikian ya. Gimana sih bisa setiap hari kita melakukan hal-hal yang baik, sedangkan mungkin dari sisi manapun tuh membuat kita seakan-akan harus marah, harus berkata kasar, harus tidak bisa membuat diri kita tuh mendorong diri kita tuh untuk melakukan karma baik. Bener banget. Kalau aku pribadi, karma baiknya yang sering aku lakuin setiap hari ya, karena aku juga kan ngajar terus ketemu orang-orang ramai banget. Udah pasti nggak nahan emosi sih, nggak boleh marah-marah. Terus ngelayanin orang tua murid yang mau ngomong sama aku udah harus sabar, baik. Terus kalau di kampus udah pasti kita sering berbagi makanan, apalagi kayak bener apalagi aku suka bawa makan banyak ya, berarti aku bagi-bagi ke teman-teman aku juga yang lain-lain yang habis kerja lapar. Itu sih yang aku ngelakuin kalau kita pas hari aku. Kalau kamu? Nah, case kita tuh kebetulan sama nih teman-teman, kita itu ngajar ya. Nah, kalau dalam bahasa dunia kan guru itu kerjaan yang mulia. Bener betul kan? banget. Nah, sebenarnya aku udah merasa hal yang demikian ya. Kita tuh perlu banget menahan emosi untuk mengajar adik-adik kecil gitu ya. Bagaimana kita bisa mengontrol diri kita untuk sabar, mengontrol diri kita untuk bisa mengajar mereka pelan-pelan, dan juga kadang respon orang tua tuh bikin dikit ya. Bener, bikin pengen banget anaknya tuh upgrade lebih cepat. Tapi kan setiap anak tuh berbeda ya. Jadi kita tuh perlu lagi menahan diri, sabar, dan juga kita benar-benar harus paten bener gak sih ngajar anak-anaknya supaya mereka juga nyaman kepada kita. Jadi hal karma baik yang kita jalankan setiap hari yaitu sabar. Kesabaran ke anak-anak. Terus di agama kita juga ngajarin gak sih karma baik? Semua agama sih ngajarin karma baik. Bener mengajarkan hal-hal yang baik, betul ya. Bener banget, apalagi kita garis besarnya sama nih, aku Katolik, Living Kristen, udah pasti sama banget ajarannya. Semua agama sih ngajarin hal-hal yang baik kepada sesama orang tua. Terus bisa nggak sih kira-kira nih, kalau aku udah setiap hari ngelakuin karma buruk, terus aku mau ngelakuin karma baik nih, tiba-tiba bakal bisa nggak sih? Sebenarnya ya kalau misalnya mau menjalankan mau menjalankan karma buruk dan karma baik secara bersamaan tuh sebenarnya agak sulit ya. Bener banget. Kita tuh harus, kalau di agama Kristen, kita tuh harus menyapu bersih dulu dosa-dosa kita. Kita perlu flashback apa sih kesalahan dan karma buruk yang kita lakukan ini. Dan setelah itu kita perlu ada pengakuan dosa, pertobatan, benar. Kita perlu mungkin ya setiap harinya, aku nggak tahu teman-teman bagaimana, tapi dari aku sendiri setiap malam tuh kita berdoa. Di doa itu pasti harus ada selipan kayak hari ini kita kan melakukan hal mungkin sengaja atau tidak sengaja ya, baik buruk, baik sabar, baik itu buruk, baik itu sengaja yang baik. Nah, kita harus meminta maaf dan meminta Tuhan mengampuni segala sesuatu yang benar dan sengaja anak-anaknya supaya mereka juga nyaman kepada kita. Jadi hal karma baik yang kita jalankan setiap hari yaitu sabar. Kesabaran ke anak-anak. Terus di agama kita juga ngajarin gak sih karma baik? Semua agama sih ngajarin karma baik. Bener mengajarkan hal-hal yang baik, betul ya. Bener banget, apalagi kita garis besarnya sama nih, aku Katolik, Living Kristen, udah pasti sama banget ajarannya. Semua agama sih ngajarin hal-hal yang baik kepada sesama orang tua. Terus bisa gak sih kira-kira nih, kalau aku udah setiap hari ngelakuin karma buruk, terus aku mau ngelakuin karma baik nih, tiba-tiba bakal bisa nggak sih? Sebenarnya ya kalau
kita tuh harus, kalau di agama Kristen kita tuh harus menyapu bersih dulu dosa-dosa kita. Kita perlu flashback apa Bener, sih bener, kesalahan bener. dan karma buruk yang kita lakukan Bener ini, dan setelah itu kita perlu ada Pengakuan dosa, pertobatan, bener banget. Nah, kita perlu mungkin ya setiap harinya, aku nggak tahu teman-teman bagaimana, tapi dari aku sendiri setiap malam tuh kita berdoa. Nah, di doa itu pasti harus ada selipan kayak hari ini kita kan melakukan hal mungkin sengaja atau tidak sengaja ya, baik buruk, baik buruk, baik itu pekerjaan yang baik. Nah, kita harus meminta maaf dan meminta Tuhan mengampuni segala sesuatu yang buruk-buruk yang kita lakukan di hari itu. Nah, itu merupakan satu cara pribadiku untuk menghapus, untuk meminta ampun, untuk bagaimana kita bisa beroleh suatu hal yang baik ke depannya. Tapi setelah kita kemarin ke wihara yang kemarin itu, ternyata bisa juga loh mengubah karma baik dan karma buruk itu. Misalnya hari ini aku melakukan karma-karma buruk, terus kebesokannya aku mau berubah nih, udah gak mau ngelakuin karma-karma buruk atau perilaku buruk dalam kehidupan sehari-hari. Itu bisa banget buat berubahnya, tapi sesuai dengan diri kita masing-masing. Kamu udah mau banget atau enggak, jangan sampai Setengah-setengah. bener hari ini ngelakuin buruk, besok baik, besoknya buruk lagi. Jadi kita hari ini melakukan kesalahan, Benar. kita minta ampun, tapi kebesokannya kita Berubah ulangi lagi. Itu benar-benar gak berguna. Iya. Jadi lebih baik kita emang dari diri sendiri berpikir emang mau banget, ya berarti emang udah dirinya mau, ya udah pasti mau melakukan hal-hal yang baik. Itu sih kalau menurut aku. Jadi setelah kita minta ampun, sebisa mungkin kita menahan diri kita untuk melakukan hal yang sama, tidak melakukan hal yang kita lakukan sebelumnya, yang kita tahu itu salah dan kita ulang lagi. Bener. Tapi setelah lingkungan yang kita, tapi pernah nggak sih ngerasa lingkungan kita nih banyak banget yang karma buruknya, kayak misalnya aku lagi naik motor, aku pernah nggak sengaja ngerem mendadak, terus orang belakang sempat ngatain aku, terus aku selalu mikir pantesan hidupnya susah karena selalu ngelakuin karma buruk. Pernah nggak sih mikir gitu? Sebenarnya sih pernah ya, pasti teman-teman juga mungkin pernah mengalami hal yang demikian ya. Sebenarnya ada pikiran demikian itu menurutku ya pribadi itu kan wajar, tapi lebih baik kita tidak membalas orang tersebut ya, dan kita tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, karena setiap tekanan kita juga termasuk yang bisa yang kasar, yang baik itu juga tercapai ya. Bener banget. Terus juga yang kita lakuin, misalnya kita ngelakuin karma buruk, udah pasti di diri kita juga balik lagi, misalnya rezekinya seret lah, terus orang-orang di sekelilingnya juga kayak nggak suka atau ngerasa nggak nyaman karena adanya kita. Tapi kalau kita ngerasa melakukan karma baik, rezeki kita lancar, terus orang tua semuanya jadi seneng juga ngikutin kita, teman-teman sekitar kita juga bakal seneng juga kalau kita ngelakuin karma baik. Tapi pernah nggak sih kita udah ngelakuin karma baik nih, terus teman kita ngeresponnya nggak baik sama sekali? Sebenarnya itu bagian kepribadian kita ya, bagaimana setelah kita melakukan karma baik, tapi teman-teman kita meresponnya lebih ke Iya, ngapain sih ngelakuin itu? Nah, bagaimana kita menanggapi hal itu ya balik lagi ke pribadi kita ya. Ketika kita udah menjalankan sesuatu hal yang baik dan kita merasa itu tidak merugikan orang, ya udah kita jalani aja sebaiknya. Orang-orang mau bilang apa, mau mengatakan apa, ya itu balik lagi ke mereka masing-masing. Tapi sebisa mungkin ya kita nggak menggubris orang tersebut, karena kalau kita menggubris orang tersebut sama aja Capek juga kita. Betul kan? Juga sih. Ngelakuin karma buruk juga sih kita kalau ngerespon mereka, apalagi mereka mau kasar, kita lagi ngomong kasar juga, itu udah benar-benar udah ngelakuin karma buruk banget nih dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, terus kalau misalkan di agama aku dengan Kristen, karma buruk itu sebenarnya selain impactnya untuk diri kita sendiri, ada impactnya terhadap orang sekitar kita loh. Contohnya gimana sih? Simpelnya ketika kita melakukan memberi sesuatu kepada teman, atau kita memberi uang kepada orang-orang di jalan, terus lalu ada orang yang melihat atau teman yang melihat hal itu. Nah, mungkin saja orang tersebut bisa terpukul gitu, bisa kayak ngerasa, oh harusnya aku melakukan hal yang sama ya, harusnya kita juga bisa seperti orang itu ya. Nah, jadi impact karma baik untuk diri kita tuh sebenarnya bukan serta-merta untuk diri kita sendiri, tapi bisa untuk orang-orang di sekitar kita. Bener banget, apalagi dengan generasi kita sekarang ini, sedikit banget orang-orang yang ngelakuin karma baik tau.
kebanyakan karma buruk kayak ngomongin orang, gosipin orang, dan juga serakah. Terutama orang-orang sih kebanyakan serakah ya, terutama masalah duit, bener gak sih? Bener banget. Apalagi yang kayak pemerintah kita sekarang juga tuh karma buruk banget yang udah kita lakuin ke kita. Tapi pernah nggak sih ngerasa ke orang-orang di sekitar tuh bener-bener ngelakuin karma baik dan karma buruk buat impact kita sendiri tuh apa? Karma baik dan karma buruk impact kita sendiri itu balik lagi yang udah kita bahas kan ya. Bagaimana ketika kita melakukan karma baik, ya sesuatu hal yang baik juga akan datang kepada diri kita. Nah, ketika kita melakukan karma buruk, hal yang buruk bakal datang ke kita juga sih. Jadi buat teman-teman dan yang lagi nonton ini nih, pesan dan kesannya tuh apa sih, kita harus ngelakuin karma baik atau karma buruk sih? So pasti karma baik ya. Tapi ketika kita melakukan karma buruk itu bukan suatu yang harus kita aku habis ngelakuin hal yang buruk nih, tak perlu kita berpikir terlalu panjang. Jalan yang harus kita ambil yaitu buru-buru bertobat. Jadi setelah kita bertobat, kita juga bisa langsung mengambil langkah selanjutnya, yaitu melakukan karma-karma yang baik. Bener banget, kita harus ngelakuin karma baik dalam kehidupan sehari-hari kita. Apalagi yang lingkungan dekat banget itu kayak mama, papa, keluarga, dan juga teman-teman di kampus dan juga di kantor. Dan juga buat kita nge-review lagi kemarin kita pelihara itu, emang bener guys, kita emang harus ngelakuin karma baik biar apa? Biar balik lagi ke diri kita masing-masing loh karma baiknya itu. Dan juga kalau emang kamu ngelakuin karma buruk juga, emang balik lagi ke diri kita juga karma buruknya. Itu sih yang kita dapat buat ngerangkum semuanya pada kemarin kita pelihara. Ya, jadi baik semua agama pasti mengajarkan hal yang demikian ya. Ketika kita sudah melakukan hal yang baik, ya kita harus terus melakukan hal yang demikian. Ketika kita melakukan hal yang buruk, segera kita prioritaskan di hari itu juga kalau bisa Mungkin dikurangi. Bener banget, itu aja sih yang kita dapat pada kemarin ya pelihara kita. Kita kan biasanya tuh bukan dari agama udah ya teman-teman. Jadi ketika kita akan bahas kalau misalkan ada salah kata, salah mungkin salah apa sesuatu yang berbeda dari agama Buddha, kita mohon maaf karena kita bukan dari agama Buddha. Dan kita akhiri video ini. Terima kasih untuk Pak Sutrisno dan juga terima kasih untuk Pak Sutrisno dan juga teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa kasih nilai kita bagus. Terima kasih like, subscribe channel ini di bawah ini. Terima kasih semuanya.